dan itu memang harus bergerak teman-teman. Jadi nggak bisa kita ganti dengan yang beda ukuran kemudian lebih besar supaya dia tidak bergerak, tidak bisa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semoga berantar ya. Oke, di hadapan saya ini ada satu buah pompa PCB 4 stek ya. Nah kebetulan ini juga udah lama saya belum cek ya, belum bersih-bersih ya. Sekarang saya mau bersih-bersih perawatan, karena biasanya di dalam pompa PCB itu teman-teman ya, karena dia mengandung udara, biasanya akan mengandung air juga. Jadi di dalam ini nanti kita cek, walaupun kemarin kita udah bersihin. Dan sekalian menjawab dari pertanyaan salah satu sobat hunter kita ya, yang ini. Nah dia bertanya, pumpanya jika dipumpa katanya tidak ada anginnya. Nah sekalian aja kita praktekkan, kita buka, karena tidak lain biasanya kalau pompa itu penyakitnya pasti di o-ring atau sealnya. Oke, sekarang kita langsung buka saja. Kalau ini hanya chamber ya teman-teman. Kalau ini hanya chamber, ini hanya chamber saja, tidak ada apa-apa. Tapi dia tetap ada seal di sana. Tapi ini hanya chamber. Yang bekerja itu ini. Yang bekerja itu yang ini. Oke, sekarang kita buka ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya buat salah satu sobat kita tadi, sobat hunter yang bertanya tadi ya, saya baru bisa buat videonya sekarang ya, karena memang lagi sibuk teman-teman. Oke teman-teman ya, sebelum kita buka saya mau cerita dulu sedikit proses atau cara kerjanya pompa PCB 4 stek khususnya ya. Ini yang 4 stek ya, ini yang 4 stek. Oke, seperti ini teman-teman. Pertama-tama di sini ada satu lubang, dan lubang ini bisa dibilang ini paut atau stopper, supaya pada saat angin keluar kita dorong keluar, kemudian kita tarik lagi ke atas, dia tidak bisa balik ke atas lagi karena ada stoppernya begitu. Ini fungsi lubang itu, nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian pada saat ini posisinya seperti ini gini ya, kalau kita pasang ini ya, kalau kita pasang ini. Kemudian pada saat kita tarik ini teman-teman, kita tarik ke atas, ini yang pastek ya. Makanya kalau yang pastek yang naik ininya teman-teman, tabung yang kedua. Kalau 3 stek yang naik dia tabung yang luar ini, kalau saya nggak salah. Kalau salah tolong dibenerin. Kalau 4 stek dia yang naik yang tabung yang kedua ini. Tabung yang satu ini dia nggak naik, dia tetap diam. Oke, ini yang 4 stek, bedanya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita tarik seperti ini teman-teman, tarik ke atas begini ya, di bagian tabung yang sini dia akan mengisap angin dari luar, bukan dari sini ya, bukan dari lubang ini, tapi dari selah ini ya. Di sini ada lubang, nanti kita buka. Begitu juga ini juga tabung untuk mengisap angin juga, dia mengisapnya dari sini. Di sini ada lubang satu ini ya. Kalau yang dua ini ada lubang skop ini, ya. Tapi yang satu yang nggak ada pasangannya ini, nah ini adalah lubang untuk mengisap angin teman-teman, supaya masuk ke tabung ini juga, tabung ini. Oke. Kemudian pada saat didorong, angin yang dari sini dia akan memaksa masuk ke tabung sini, dan angin yang dari tabung sini dia akan memaksa masuk ke dalam tabung yang ada di dalamnya kecil. Ada satu tabung lagi, kita buka ya. Oke. Nah kita bukanya dari sini. Ini ada satu baut ya, pot kecil. Ini biasanya gampang, biasanya juga susah bukaannya. Ini kebetulan agak gampang. Nah. Oke. Kemudian kita buka.
Nah, itu lubang yang di samping itu teman-teman. Lubang yang di samping itu adalah lubang yang untuk ngisap angin ya. Nah, yang ini ya. Nah, itu oke. Kita taruh sini dulu. Kemudian ini kita buka. Nah, ini ada cowakan kiri kanan teman-teman. Kelihatan ya? Ada cowakan kiri kanan itu. Nah, itulah pengisap angin dari situ dia. Dia posisinya seperti ini. Nah, dia akan terisap dari selah-selahnya itu. Ya, kelihatan teman-teman ya itu. Nah, itulah pada saat kita tarik ke atas, dia akan mengisap melalui lubang itu dan lubang ini tadi. Dan terisilah angin di tabung yang ini dan yang ini. Oke. Kemudian setelah itu, nah ini kita buka dulu. Ini kita buka ya, supaya. Nah, oke. Ini sudah tidak ada apa-apa teman-teman, kosong. Ini tabung pertama. Kemudian di sini ada satu piston. Ya, ini kalau saya bilang piston, kalau teman-teman bilang apa ya? Nah, sebelum kita buka yang kedua ya, saya mau jelaskan dulu sedikit piston ini ya. Di sini ada satu o-ring teman-teman. Dan kenapa o-ring ini bergerak? Ya, dia bisa bergerak naik turun seperti ini ya. Dan itu memang harus bergerak teman-teman. Jadi nggak bisa kita ganti dengan yang beda ukuran kemudian lebih besar supaya dia tidak bergerak. Tidak bisa teman-teman. Ini ukurannya memang harus seperti ini. Dia bisa memutar begini, ya, mutar berputar. Kemudian dia bisa bergerak naik turun. Fungsinya apa? Itu ada fungsinya teman-teman. Oke, fungsinya seperti ini. Pada saat kita tarik ke atas, ya, dia sudah mengisap ya. Pada saat kita tarik ke atas, ini akan mengarah ke bawah sini, mengarah ke bawah, menutup lubang ini teman-teman. Nah, di sini ada dua lubang. Nah, ini dua lubang, ya, dua lubang itu. Dia akan menutup ke sana, ya, dia akan menutup, dia akan ke bawah, menutup lubang tadi. Dan pada saat kita tekan ke bawah, ini akan bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas, menutup lubang. Ini lubang teman-teman ya. Sebentar, ini lubang, ini tembus kemari teman, tembus kemari, ya, sampai nyebrang paret ini ya. Makanya dia kalau kita tekan ke bawah, ini o-ring ini atau seal ini, dia akan naik ke atas, arah kemari, menutup lubang di sini, di selah begini. Dia menutup begini, jadi angin tidak keluar kemari lagi, ke tabung ini lagi teman-teman. Dia angin tidak masuk ke tabung sini lagi. Tabung pertama tadi, ngerti ya maksud saya teman-teman? Nah, inilah fungsinya dia. Makanya ini kalau mau diganti, dia harus sesuai ukurannya seperti ini. Oke, itu fungsinya. Buat sobat hunter yang bertanya itu, kemungkinan yang katanya anginnya tidak ada pada saat dipompa, nah kemungkinan ini salah satunya. Salah satunya mungkin o-ringnya tidak cocok atau tidak pas, itu yang pertama. Jadi dia tidak bisa bergerak atau kebesaran. Yang kedua, o-ringnya ini bisa jadi luka atau cacat, ya. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada o-ring mati teman-teman. Ini o-ring mati, ini juga nggak bisa luka. Kalau dia bocor, otomatis anginnya sedikit. Karena yang di tabung pertama ini, setelah terisap, kita tarik ke atas, dia terisap, kita tekan, dia keluar lagi melalui sini. Begitu teman-teman. Nah, paham ya? Begitu. Jadi coba cek dulu. Ini yang tahap pertamanya ya. Kenapa pompa tadi tidak bisa terisi angin? Tidak ada anginnya katanya ya pada saat dipompa. Itu penyebab salah satunya bisa jadi o-ring yang ini atau o-ring yang ini. Oke, itu menjawab pertanyaan dari
salah satu sobat tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke proses. Setelah tadi kita jelaskan soal ini ya, nah dia memang harus fungsinya seperti itu teman-teman. Memang harus begitu. Jadi kalau kita ganti o-ring itu harus ya sama ukurannya seperti ini, tidak bisa beda begitu. Nah, kemudian setelah kita tarik kemudian nutup, dia akan angin yang ditabung di sini, tabung utama ini, dia akan memaksa masuk angin ke tabung yang kedua ini. Nah, dari tabung yang kedua ini dia akan memaksa angin masuk ke tabung yang kecil ini. Prosesnya semana? Kita buka ini supaya kita tahu, kita buka. Nah, ini kosong ya. Ini tabung kedua. Nah, di sini juga ada satu piston. Ini piston dan juga ada o-ring juga. O-ring ini ya fungsinya sama. Tapi kalau yang ini dia sistemnya agak berbeda dikit ya kalau yang ini. Nah, kenapa yang ini dia tidak bisa naik turun? Ya, yang ini tidak naik turun atau mati. Ini sebenarnya nggak mati sih, tapi ini padat lah kalau bisa dibilang. Dia agak padat gitu lah, bukan mati tapi padat. Nggak bergerak seperti inilah. Ini kan ini bisa bergerak ya, naik turun gitu ya. Kalau ini enggak, dia pas-pasan tapi nggak begitu padat kali. Ini bisa dipusing juga seperti ini. Karena fungsinya ini sama fungsinya ini berbeda teman-teman. Berbeda ya. Kalau yang ini tadi udah jelas, dia untuk mengisap kemudian menutup supaya angin masuk ke tabung yang kedua ini. Kemudian yang kedua ini mengisap juga dari sini tadi kan supaya memaksa angin masuk dari tabung ini. Nah, bagaimana caranya angin itu bisa masuk ke tabung ini? Karena ini tadi, ini ada lubang, kelihatan ya, ini ada lubang teman-teman. Ini dua lubang ya, kiri kanan. Nah, itu adalah lubang angin dari tabung 1, tabung 2. Pada saat kita dorong dia masuk dari sini. Nah, seal ini gunanya untuk menahan angin supaya nggak kemana-mana, supaya dia tetap masuk ke tabung yang ini. Oke? Setelah dia masuk ke tabung yang ini kondisi kan naik juga ini. Kalau kita lagi tarik ini semua naik, ini juga naik. Nah, di dalam sini ini besi padu teman-teman, ini padu. Di dalam besi ini asli ini, dia juga ada satu piston juga seperti ini teman-teman. Fungsinya mendorong angin yang di dalam sini ya, mendorong angin yang di dalam sini. Bila sudah masuk dari semua angin dari tabung 1, tabung 2 masuk ke sini, pada saat kita dorong dia akan keluar dari lubang yang ini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan keluar dari lubang yang ini kemudian masuk ke chamber lalu masuk ke unit begitu. Makanya di sini dia harus ada stoppernya teman-teman. Fungsinya stopper ini, setelah kita dorong angin masuk ke chamber tadi, pada saat kita tarik, angin tidak balik lagi masuk ke tabung yang ini. Paham ya teman-teman ya? Makanya ini stopper. Stoppernya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Saya buka ya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Per ini fungsinya, per ini ya, saya jelasin dulu pernya. Per ini fungsinya pada saat kita tekan ke bawah, angin akan masuk dari sela-sela pinggiran ini. Dia akan, per ini akan bergerak seperti ini, baru angin masuk ke chamber, ya, masuk dari sini tadi, masuk dari lubang ini ke chamber. Karena ini pada saat kita tekan dia akan seperti ini pernya. Tapi pada saat kita tarik ke atas, ini pernya akan tertarik lagi begini kan, terus akan tertarik lagi, dia akan menutup lubang yang ini teman. Misalnya ada satu lubang, dia akan menutup lubang itu.
Dan di sini ini ada o-ringnya atau sealnya. Tujuannya supaya menutup lubang pada saat setelah keluar angin, kita tarik lagi ke atas, angin tidak balik lagi ke sana karena udah tertekan sama per tadi, ini lubangnya tertutup. Nah, makanya kalau ada pompa yang kita pompa, setelah pompa kita biarkan, terus dia membal, pompanya ini membal naik ke atas, gitu, naik dengan sendirinya tanpa kita tarik. Nah, itu kemungkinan besar yang bermasalah itu ininya, teman-teman. Seperti di video saya yang kemarin soal pompa ini, mengapa pompa itu membal. Nah, ininya yang bermasalah. Tapi ini saya sudah ganti kemarin. Ini saya kasih satu penjelasan lagi supaya teman-teman yang belum paham bisa lebih paham lah ya. Dan ini drat penahannya. Ini drat penahan yang ada di sini. Tapi ini ada lubangnya, teman-teman. Nah, dia akan angin masuk dari lubang kecil itu. Oke? Sudah paham, teman-teman ya? Ini kita pasang ulang. Oke. Nah, kemudian kita buka supaya teman-teman tahu ya di dalam ini bagaimana. Setelah tadi prosesnya dia dari sini, dari tabung ini ke tabung ini, kemudian dia paksa masuk ke tabung ini ya. Kemudian dipaksa oleh ini didorong, dan di dalam angin sudah di dalam angin sudah di dalam ini, kemudian didorong masuk kemari. Ini kita lihat di dalam prosesnya kayak mana ya. Kita tengok. Kita buka dulu. Oke, sudah terbuka. Kita buka. Nah, ini tadi lubang yang saya bilang, ini tembus dia, teman-teman. Tembus ini, ya kelihatannya itu, nah, tembus ya. Nah, dari lubang itulah angin akan masuk ke tabung yang ini. Nah, kemudian ini adalah pendorong yang terakhir supaya angin masuk ke chamber setelah dari tabung ini. Seperti apa? Kita lihat seperti ini. Di dalam ini seperti ini, teman-teman. Bisa fokus ya. Nah, seperti ini dia. Bisa fokus ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah kalau di pompa-pompa motor namanya ya, ini klep ya, klep. Dia angin tidak bisa kemari lah setelah ke dalam gini kan, setelah di sini kan, setelah kedorong lagi gini, dia akan sedikit jepit kemari ya, jepit kemari supaya memaksa angin masuk ke dari bawah, tidak naik ke atas. Itu fungsinya seperti itu. Ini nggak perlu saya buka lah, teman-teman ya. Ini ada satu kip sebenarnya. Kip ini bisa dibuka. Nah, apa namanya? Nah, ini kip ini. So, kalau mau ganti ini ya, kalau mau ganti ini. Jadi seperti inilah, teman-teman ya, dalaman pompa tadi. Makanya sedikit saya tekankan lagi kepada salah satu sobat hunter kita yang bertanya kalau pompanya itu tidak bisa diisi angin. Maaf, tidak ada anginnya pada saat dipompa. Yang perlu dicek ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian yang keempat ini yang terpenting sebenarnya, karena inilah yang mendorong angin masuk ke chamber yang tekanannya tinggi. Ini dia yang tekanannya kuat, ini yang bekerja keras sebenarnya. Jadi ini teman-teman cek dulu ini apakah dia ada rusak atau tidak. Kalau ada rusak ganti saja ini. Oke, apa nih ya, pistonnya ini. Di sini juga ada satu seal, piston ada sealnya juga, ada o-ringnya juga. Dia kalau bawaannya ini saya rasa
pir juga dibawain dengan kayak pir tadi ini, pir stopper juga dibawain ini, pir stopper ini. O-ringnya di sini ada kecil ya. Ini o-ring yang kecil. Nah itu yang di sini tadi. Oke. Nah, jadi sekarang saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya. Terutama yang bertanya itu ya. Sekali lagi, coba teman-teman cek o-ring yang ini, yang pertama, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, kemudian yang keempat yang ini. Udah, itu aja. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya, dan terutama kepada sobat hunter yang bertanya itu ya, semoga bisa menjawab. Tapi mohon maaf lama saya buat videonya karena memang saya waktunya nggak banyak teman-teman ya, saya banyak kerjaan. Oke teman-teman, sekarang kita rakit kembali ya, karena ini tidak bermasalah. Jadi sengaja saya bongkar saja supaya teman-teman paham bagaimana cara kerja atau fungsional pompa 4 stek. Cara kerjanya seperti apa? Seperti itu sistemnya. Oke, sekarang kita rakit kembali. Pertama-tama ini kita masukkan. Ini kita buka dulu. Kalau yang belum tahu cara pasangnya ya, ini kalau posisinya seperti ini. Ini kita buka dulu. Baru ini masuk. Ini agak padat teman-teman. Memang harus padat karena dia memaksa angin supaya dia mendorong ke sana. Kemudian ini. Oke. Dan ini teman-teman nggak usah takut ya. Ini mau terbalik bisa karena dia sama-sama drive-nya di luar ya. Nah, kita pasang ini pelan-pelan, jangan sampai luka pistonnya ya. Kita kasih oli sedikit lah ya. Oke, sekarang kita masuk. Gampang, cepat. Oke, kita masuk tabung yang ini. Oke, ini masuk yang ini, yang besar. Kemudian masuk yang ini. Kemudian yang terakhir yang ini, yang kecil. Oke. Kemudian pasang ini. Oke, coba kita tes ya. Keluar dari sini ya. Oke, sekarang kita pasang. Oke. Nggak perlu kuat-kuat banget ya, sedang-sedang aja. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Mungkin segitu aja teman-teman ya video kali ini ya. Semoga
bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau bersih-bersih pompa, karena pompa ini memang harus dibersihin teman-teman, beberapa lama sekali harus dibuka dibersihin. Dan semoga juga bermanfaat buat sobat-sobat hunter yang belum tahu cara buka pompa, cuci pompa, perbaiki pompa. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman ya, tetap semangat, salam satu arah, salam peci, pecinta akurasi.